jajaran dan seluruh peserta sosialisasi baik yang hadir secara langsung di kantor kami Kementerian Agraria Tata Ruang maupun yang hadir secara daring. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Senang sekali pada pagi hari ini setelah hampir 1,5 bulan kita lakukan perubahan bisnis proses dalam pengecekan. Kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk melaksanakan sosialisasi sistem baru pengecekan sertifikat secara online. Memang di awal-awal pelaksanaannya banyak kekurangan dari sistem ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, dan kita berkomitmen untuk menambah apa-apa yang masih menjadi permasalahan, apa-apa yang masih menjadi resiko tinggi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Mungkin saya mohon izin untuk share screen terkait dengan materi sosialisasi pada pagi hari ini yang perubahan aturan pengecekan elektronik 2022. Baik, yang pertama mungkin saya sampaikan dulu latar belakang perubahan proses bisnis pengecekan elektronik ini, yang tentu saja dilatar belakangi oleh masalah keamanan informasi. Jadi informasi pertanahan yang keliru dapat mengakibatkan permasalahan hukum. Ya, seperti mungkin ini saya sampaikan sedikit bahwa pada saat ini Pusdatin sering menerima panggilan sebagai saksi terkait dengan beberapa transaksi pertanahan. Dan yang saya amati setiap kali kami dipanggil sebagai saksi, data-data permohonan, warta permohonan tersebut hampir 100% tidak dapat. Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa harus ada perubahan. Karena kalau tidak, makin lama ini makin melenceng, makin banyak masalah yang timbul di kemudian hari. Kemudian yang kedua, latar belakangnya, informasi pertanahan yang keliru juga dapat menimbulkan kerugian material bagi masyarakat yang beritikat baik untuk membeli tanah. Nah, ini kita hindari. Karena apa? Kalau di layanan-layanan lain, misalnya di Tokopedia, kerugian yang timbul itu mungkin pada kisaran maksimal, kemarin kalau saya baca di internet itu harganya seharga 86 juta di Mac waktu itu, Mac. Nah, kalau di BTN kerugiannya itu bisa puluhan, bisa ratusan miliar. Dan seperti kita ketahui, sistem pendaftaran tanah kita adalah sistem pendaftaran negatif. Artinya orang yang dirugikan tidak dijamin oleh negara untuk mendapat ganti rugi terhadap kerugian tersebut. Sehingga satu-satunya yang bisa kita jamin adalah informasi yang kita berikan harus tepat, harus cepat, harus akurat. Yang ketiga, informasi pertanahan yang keliru dapat menyebabkan kerugian material bagi kreditur yang memberikan pinjaman. Nah, ini juga sama, ya. Jadi intinya dalam pelayanan pertanahan itu tidak hanya kecepatan yang menjadi ukuran, tapi juga keakuratan dari informasi tersebut. Nah, kemarin ketika pandemi sedang pada titik tertingginya, kita melihat bahwa potensi penggunaan channel elektronik untuk melaksanakan layanan pertanahan ini sangat tinggi, karena masyarakat tidak perlu lagi untuk datang langsung ke kantor BPN. Yang kita benahi selanjutnya adalah masalah keamanan dan reliabilitas datanya, sehingga layanan kita seperti yang diciptakan BPN tahun 2025 ini bisa berstandar. Nah, kemudian apa saja yang berubah dari proses bisnis
sebelum dan sesudah tanggal 17 Mei 2002. Yang pertama, pengecekan buku tanah valid. Ini sebelumnya itu tidak dapat dilakukan. Ya, jadi kalau buku tanahnya tidak valid, Bapak Ibu harus datang langsung ke kantor BPN. Tapi setelah 17 Mei, kami tidak lagi memblok buku tanah yang tidak valid. Jadi adalah tugas BPN untuk melakukan validasi. Intensitas Bapak Ibu PPAT untuk datang ke BPN. Memang jadinya pelayanan kita untuk buku tanah yang tidak valid tersebut menjadi agak lama, karena kami harus ngecek ke buku tanah, kemudian kami harus mengentri ulang, memperbaiki data-data tersebut. Tapi ini kami rasa jauh lebih mudah daripada kalau Bapak Ibu harus datang ke BPN, karena ini menjadi kegiatannya tidak dapat kami kontrol secara elektronik. Ya, tapi kalau sudah masuk ke sistem, kita bisa kontrol berapa lama sebenarnya berkas-berkas tersebut berjalan dengan kementerian dan berapa total yang masuk. Kemudian yang kedua, pengecekan bidang tanah belum terpetakan. Ini sebelumnya juga tidak bisa. Saat ini bukan yang belum terpetakan, pengecekan bidang tanah yang belum valid. Ini sebelumnya juga sama, tidak bisa. Saat ini sudah bisa. Bahkan kami sudah melonggarkan, merelaksasi. Yang dulu bidang tanah itu tidak boleh overlap, saat ini kami izinkan. Artinya apabila overlapnya itu hanya di peta, itu bisa kami loloskan. Ya, karena kadang-kadang ada kabupaten yang berbatasan bidang tanahnya overlap, padahal senyatanya di lapangan tidak overlap. Nah, ini bisa diklik. Jadi supaya tidak bolak-balik ke lapangan. Nah, namun demikian